Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Kami dari kelompok Nutrisare izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari PPT dan juga prototipe aplikasi yang kami beri nama Nutrisare. Sebuah aplikasi yang memfasilitasi restoran yang ingin mendonasikan makanan berlebih kepada masyarakat yang kurang mampu. Pertama untuk latar belakang di sini kemiskinan di Indonesia tuh mencapai 9,03%, sementara restoran tuh mengalami kelebihan stok makanan yang tidak terjual. Nah, latar belakang kami membuat aplikasi ini adalah menghubungkan masyarakat kurang mampu dengan restoran. Nah, di sini kami tampilkan grafik sampah-sampah yang ada di Indonesia. Sisa makanan itu menjadi yang terbesar dengan 39,75%. Tujuan kami di sini yaitu pertama membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan makanan. Yang kedua, membantu para pelaku bisnis restoran dalam mengelola makanan sisa. Yang ketiga, mendorong para relawan untuk membantu menyalurkan makanan. Yang keempat, membantu pemerintah dalam menanggulangi limbah sisa makanan. Kemudian untuk manfaat, di sini terdiri dari tiga, yaitu untuk pebisnis, pengelola, maupun masyarakat. Untuk pebisnis sendiri, yang pertama itu meningkatkan visibilitas dan pemasaran produk, dan untuk pengelola, yang pertama itu mengurangi volume limbah, mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian untuk masyarakat sendiri, yang pertama itu memiliki akses terhadap makanan bergizi dengan lebih mudah. Nah, untuk batasan perangkat lunak yang dikembangkan, itu yang pertama dari sisi masyarakat sendiri, masyarakat wajib memiliki SKTM, dan masyarakat hanya boleh mengambil makanan mulai dari jam 18.00 sampai waktu yang telah ditentukan. Untuk restoran sendiri, yang pertama, orang wajib memiliki sertifikasi PIFT, BOM, dan halal dari pemerintah. Yang kedua, restoran diwajibkan untuk memberikan diskon dengan minimal 15% sebagai bagian dari kebijakan sistem. Kemudian untuk relawan, yang pertama relawan diwajibkan memiliki KTP dan kartu bahwa dia adalah anggota dari salah satu lembaga tersebut. Yang kedua, relawan yang ingin bergabung diwajibkan untuk ada lembaga sosial sama dengan aplikasi. Yang ketiga, relawan harus melewati proses verifikasi keaslian. Kemudian untuk lembaga sosial yang pertama, lembaga sosial harus memiliki surat pendirian dan notaris dan menunjukkan berkas bahwa lembaga sosial telah berstatus badan hukum. Yang kedua, lembaga sosial harus melewati proses verifikasi untuk memastikan keaslian data dan keamanan setiap transaksi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan perangkat. Dalam metodologi pengembangan perangkat lunak kami terdiri dari 4 tahapan. Pada tahapan pertama, yaitu perencanaan atau analisis, terdapat 3 buah aktivitas, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan kemudian yang kedua adalah menetapkan spesifikasi perangkat lunak seperti pendaftaran pengguna, kemudian adalah menyusun timeline proyek, beserta merencanakan pengembangan. Pada tahapan kedua adalah perencanaan atau analisis. Pada tahapan ini mulai dilakukan pembuatan diagram use case, flowchart, dan rancangan interface dari software yang dibangun. Kemudian pada tahapan ketiga adalah pengujian atau testing. Pada tahapan ini, aktivitas pengujian mencakup antara lain adalah pengujian unit, yaitu menguji setiap model secara terpisah. Kemudian adalah pengujian integrasi, yaitu memeriksa kompatibilitas antara modul-modul, dan kemudian adalah pengujian penerimaan pengguna atau UAT. Lalu kemudian adalah metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data kami menggunakan beberapa metode, yang antara lain adalah teknik pengamatan atau observasi, kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data, kemudian adalah analisis kebutuhan dan desain perangkat lunak. Untuk kebutuhan pelaku dalam aplikasi ini, yang pertama adalah restoran, dan yang kedua adalah masyarakat. Pada masyarakat sendiri dibutuhkan pendaftaran aplikasi yang cepat, fitur pencarian, dan peta untuk menemukan lokasi restoran. Kalau untuk lembaga sosial, kemudian dalam mengatur logistik dan distribusi makanan. Lalu untuk kebutuhan perangkat lunak di sini adalah Figma sebagai desain UI UX, Visual Studio Code sebagai IDE, Flutter Framework berbasis Dart sebagai backend pada pembuatan aplikasi mobile. Kemudian untuk kebutuhan perangkat keras adalah komputer atau laptop, sistem operasi Windows 10 atau 12, proses minimal intercore i5 Gen 8, RAM minimal 8 GB, penyebaran SSD
PMI 256 GB, ponsel berbasis Android, sistem operasi Android 5.0, RAM 1 GB. Desain solusi dalam aplikasi ini. Dalam sistem Nutrisare, terdapat perangkat lunak dan perangkat keras yang saling berhubungan dan melakukan tugasnya masing-masing untuk berjalan sistem. Pengguna menggunakan perangkat keras ponsel berbasis Android yang sudah terinstall aplikasi Nutrisare yang sudah dibuat pada Android Studio. Lalu kita akan masuk ke bagian implementasi. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna melalui berbagai interaksi antar fitur, baik dari pendaftaran pengguna untuk mempermudah akses, dashboard untuk memantau stok, sistem reservasi untuk memastikan makanan dapat didistribusikan sesuai kebutuhan, lalu ada pengaturan pengantaran untuk pengelolaan pengiriman makanan secara efisien. Aplikasi ini memastikan seluruh distribusi cepat, aman, efisien, dan juga tepat sasaran. Seluruh kerjasama yang ada di dalamnya menjamin adanya berlanjutan di aplikasi dan juga fitur-fitur edukasi lainnya. Berikut adalah flow-nya, mulai dari awal user atau relawan sudah punya akun atau belum, lalu restoran mendaftarkan, sampai pada saat titik di mana user atau customer mendapatkan makanan. Kita masuk ke cara penggunaan. Di sini ada cara penggunaan sebagai restoran, di mana seluruhnya mendaftar, semuanya ini memiliki satu kesamaan, yaitu mendaftarkan diri. Setelah login, mengupdate makanan, juga mengupdate ketersediaan, lalu juga menerima respon pengguna dapat melanjutkan transaksi jika mendapatkan kategori diskon ataupun kategori gratis. Lalu masuk ke sebagai lembaga, requirement-nya sampai lembaga tersebut bisa mengusulkan ide untuk pengembangan fitur aplikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu ini pengguna sebagai relawan, mulai dari mendaftarkan diri sama seperti tadi, lalu ada verifikasi, menampilkan daftar tugas, lokasi makanan yang perlu diambil, lokasi penerimaan. Relawan juga dapat memilih tugas yang sesuai dengan waktu dan kemampuan mereka, dan juga requirement lainnya, sehingga kemudian sistem dapat memperbarui status tugas menjadi selesai. Lalu yang terakhir ada penggunaan sebagai penerima. Pertama, pengguna harus mendaftarkan diri juga, lalu mendapatkan notifikasi ketersediaan makanan, dan yang terakhir, setelah mendapatkan notifikasi, pengguna menuju ke restoran untuk mengambil makanan. Berikut adalah mockup ataupun screenshot mockup interface yang ada di aplikasi kami. Mulai dari check-in ataupun login, halaman masuk, lalu yang tengah itu ada dashboard, dan ada halaman klaim restoran maupun Lanjut untuk penjelasan dari mockup sendiri, pertama user akan diarahkan pada landing page, yaitu di sini ada page untuk landing page sebelum diarahkan ke page login. Setelah itu user akan diarahkan kepada page login. Apabila user belum memiliki akun, maka user bisa melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke fitur halaman pertama atau fitur dashboard. Setelah user melakukan registrasi dan masuk ke fitur utama, yaitu page dashboard. Di sini ada search bar, yaitu untuk user mencari restoran terdekat, dan di sini ada beberapa artikel untuk fitur pendukung edukasi. Untuk yang pertama, untuk artikel, maka akan diarahkan kepada page artikel, dan sini menyediakan beberapa artikel untuk bisa dibaca oleh user. Kemudian kembali ke dalam dashboard. Di sini ada search untuk mencari restoran yang paling dekat. Di sini ada menyediakan beberapa restoran yang paling dekat dengan lokasi dari user tersebut. Dan di sini juga ada fitur donasi dari beberapa restoran yang mendonasikan makanan di sini. User bisa melihat untuk restorannya, dan di sini ada donasi dari makanan dari restoran sendiri, dan di sini ada ulasan dan review. Di sini juga ada riwayat dan juga donasi dari restoran tersebut, yaitu ada donasi sebanyak 12 kg. Apabila user ingin membeli makanan tersebut, bisa klaim, dan juga user akan diarahkan ke halaman keranjang, dan di sini user bisa melihat dan juga memilih kembali sebelum melanjutkan ke pembayaran. Apabila setelah melihat dan juga memilih kembali, bisa melakukan klaim dan diarahkan ke checkout tersebut.
Ini bisa melakukan pembayaran dan juga ini terdapat lokasi dari user dan bisa melakukan bayar. Lalu kembali ke halaman dashboard dan user bisa memantau untuk makanan yang telah di-take tadi diantarkan oleh relawan melalui fitur yang bisa kembali. Dan di sini ada fitur account setting sebagai fitur pendukung. Mungkin segitu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.